wabarakatuh. Bersama saya Nur Aida SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Lepopau, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Pada pagi hari ini saya bersama dengan Bapak Saharudin SPD. Bagaimana kabarnya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat baik. Iya. Baik ya Pak. Baik Pak, untuk hari ini itu kita akan mengadakan percakapan atau perbincangan sebentar. Ini terkait dengan pra observasi, ya. Jadi saya di sini nantinya saya akan mengamati jalannya pembelajaran, di mana pada saat nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelasnya Bapak, ya. Jadi sebelum supervisi kelas, adapun tujuan yang ingin dicapai, mengetahui, mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak di kelas nanti. Oke. Dan hari ini kita melakukan pra observasi, yaitu dengan sebagai persiapan nantinya bagaimana Bapak dalam menghadapi observasi dan supervisi kelas nantinya di dalam kelasnya Bapak. Oke. Baik, saya minta waktunya dan saya minta maaf Pak, saya mungkin akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama mungkin yang terkait ini tujuan. Jadi apa tujuan Bapak yang ingin dicapai pada pembelajarannya? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun tujuan pembelajaran yang saya akan capai khususnya pada pembelajaran mata pelajaran matematika, yaitu siswa dapat di dalam sini siswa dapat menentukan bilangan caca itu sampai dengan 100.000. Tujuan yang kedua, menuliskan bilangan caca sampai dengan 100.000, dan tujuan yang ketiga itu menentukan nilai tempat bilangan caca sampai dengan 100.000. Iya, itulah tujuan yang ingin dicapai insya Allah ke depan. Ya, itu tadi ada beberapa tujuan yang ingin Bapak capai ya di dalam pembelajaran nanti di kelas. Kemudian Pak, ini yang selanjutnya, bagaimana pengembangan yang Bapak nantinya akan lakukan, baik itu di segi pengetahuan maupun dalam segi keterampilan. Iya. Adapun area pengembangan yang saya akan lakukan pada pembelajaran itu ada dua, yaitu dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Di dalam aspek pengetahuan, yaitu siswa diberi penugasan individu atau kelompok terhadap pembelajaran untuk menuliskan atau membaca bilangan sampai dengan 100.000 bilangan caca, serta dapat menentukan nilai tempat pada bilangan caca sampai dengan 100.000. Iya. Sedangkan aspek keterampilan yang saya akan capai itu mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses yang berbasis kinerja. Oke, baik. Iya. Dan tentunya kita tahu Pak ya, kalau dalam pengembangan ini tentunya dua hal kriteria ini harus kita harus capai, yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Kemudian ini Pak, bagaimana rancangan pembelajaran Bapak yang akan dilakukan nanti di kelasnya Bapak? Iya, rancangan pembelajaran yang saya akan lakukan di dalam kelas nantinya itu insya Allah. Adapun strategi pembelajaran yang akan lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yang kedua itu model pembelajaran yang saya akan lakukan yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL ya. Metode yang saya akan lakukan juga di dalam pembelajaran itu eksplorasi, tanya jawab, penugasan, dan berkelompok. Iya. Luar biasa Pak. Jadi Bapak nantinya itu akan menerapkan beberapa dan strategi pembelajaran dan menerapkan metode pembelajaran. Iya. Ini khususnya pembelajaran matematika Pak ya. Ya, oke. Dan bagaimana dengan media pembelajaran Pak yang digunakan nanti pada saat pembelajaran Bapak di kelas? Adapun media pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran yaitu salah satunya adapun itu alat tulis yang sangat penting dan sangat urgent untuk pembelajaran.
Adapun bahan-bahannya itu kayak macam kwitansi, nota atau gambar yang memuat bilangan caca sampai dengan 100.000. Adapun penunjangnya itu laptop, proyektor dan internet. Bagus, iya Pak. Ya. Karena memang media pembelajarannya ini kan penting juga Pak ya. Itu karena lebih memudahkan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran kita di kelas. Oke, baik. Dan yang selanjutnya ini Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan rancangan Bapak itu tadi? Iya, adapun jadwal untuk perencanaan pembelajaran itu insya Allah kami adakan, insya Allah diadakan di hari Senin depan. Senin depan. Iya, pada jam pertama dan kedua pagi Ya, hari. tentunya kan sesuai dengan ini Pak ya, sesuai dengan jadwal yang ada di kelas ya. Ini khususnya matematika pembelajarannya, iya baik. Oke. Dan ini mungkin yang terakhir Pak ya. Kira-kira dalam percakapan ini apa yang bisa Bapak dapatkan Oke. hari ini? Dan hal yang saya dapatkan di dalam pra observasi ini sampai menuju observasi dan sampai menuju observasi itu adapun yang saya dapatkan itu adanya gambaran yang saya dapatkan sehingga pada saat observasi nantinya itu lebih mudah untuk menentukan apa-apa yang saya siapkan untuk kelancaran pembelajaran yang ada di kelas saya, termasuk persiapan bahan-bahan yang saya akan sediakan di dalam pembelajaran dan apa-apa yang saya akan lakukan di dalam pembelajaran tersebut. Iya. Baik. Jadi itu memang hal yang paling penting Pak ya. Iya. Kita harus mengetahui sebelum kita melakukan proses pembelajaran di kelas itu, Iya. kita harus menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kebutuhan siswa pada saat proses pembelajaran itu di kelas ya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya pada sesi pra observasi ini. Insya Allah nanti saya akan melakukan observasi dan supervisi kelas khususnya di kelasnya Bapak. Iya. Jadi kita akan berjumpa kembali di sesi berikutnya. Dan untuk hari ini Pak, saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah bagusnya kita berdoa agar setiap yang kita pelajari itu dapat terserap di dalam otak dan menjadi berkah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Pimpin dulu, nak. Duduk siap, gerak teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan pada pagi hari ini dengan wajah-wajah yang segar ya, insya Allah. Ya, untuk anak-anak sekalian, sebelum kita masuk di pembelajaran, Pak Guru mengecek dulu siapa yang tidak hadir, siapa temannya yang hari ini absen. Ya, siapa yang hari ini yang tidak hadir? Alan, kenapa? Siapa yang dekat temannya dengan Alan? Saya. Nah, apa alasannya Alan ini?
sakit kepalanya. Iya, ada apa ya? Kita doakan temannya supaya cepat sembuh, supaya Alan bisa masuk lagi belajar seperti kemarin-kemarin. Ya. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru mau kalian mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya mengenai materi bilangan caca. Pak Guru sudah menjelaskan sebelumnya bilangan caca. Jadi untuk itu Pak Guru mau menanyakan dulu bagaimana bilangan caca itu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru ingatkan kembali bahwa kemarin kita sudah mempelajari bilangan caca, yaitu bilangan caca sampai 100.000. Ya. Jadi untuk itu pembelajaran ini di dalam bilangan caca ini ada beberapa hal yang kita akan pelajari, yaitu pertama mengenai pengoperasian bilangan caca sampai 100.000. Yang kedua mengenai nilai apa? Nilai tempat. Bagaimana kita menempatkan bilangan caca itu pada posisinya. Seperti apa yang kemarin Pak Guru sampaikan, nilai tempat dari satuan, apalagi puluhan, apalagi ribuan, ratusan, ribuan, apalagi berapa? Puluhan, puluh ribuan, ratus ribuan. Kita akan sampai 100 ribuan saja, karena bilangan caca kita akan pelajari sampai 100 ribuan. Ya, untuk itu kita akan masuk materi sebentar. Ingat bahwa bilangan caca ini akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi penggunaan bilangan caca itu tidak jauh dari kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita. Kalian jajan pergi ke kantin itu pasti menggunakan bilangan caca. Oke, kita akan masuk materi ya. Oke, di sini ada beberapa hal yang mengingat kembali. Mengingat kembali artinya kita akan mengingat pelajaran-pelajaran lalu. Mulai dari kelas 4 lalu kan sudah belajar bilangan caca. Kelas 5 juga belajar. Nah, itu akan berlanjut sampai kelas 6. Oke. Di sini ada beberapa soal ya. Bisa akan membeli rasa mangga, jeruk dan alpukat dari sebuah toko online. Ini ada mangga, jeruk, alpukat. Ya. Harga sebotol mangga, jus mangga 6.375 rupiah. Harga sebotol jus 5.950 rupiah. Harga sebotol jus alpukat 9.500 rupiah. Oke. Bisa kalian tuliskan di sini dan harga jus yang tadi disebutkan. Siapa yang bisa? Tulis-tulisnya berapa ini? Yang mana ratusan, yang mana ribuan, yang mana satuan? Cepatan. Oke, cepat. Siapa yang berani? Oke, Ainul. Sini.
kembali bahwa seperti ini ya, untuk penempatan supaya kalian tidak. Oke. Harga sebotol jus mangga 6.375. Bisa ditulis di situ. Oke. Jusnya, nama jusnya nak. Jus apa dulu? Mangga. Oke. Berapa? 6.375. Oke. Ya. Bagaimana? Sudah betul? 6.375. Siapa lagi? Yasin, Sina. Sekarang jus apa? Jus jeruk. Jus jeruk. Oke, jus jeruk 5.950 rupiah. Rp5.950. Siapa lagi? Oke, Audia. Sekarang jus alpukat. Betul, 9.000. Oke, 9.050 rupiah. Ya, jadi bisa kita lihat di sini harga setiap jusnya itu berbeda dengan sesuai yang dijual. Oke, jadi untuk penggunaan nilai tempat kalian sebagian temannya sudah memahami ya. Tapi di sini kita akan lakukan penguatan lagi sebentar. Ini cuma bahwa kalian tidak mempelajari di waktu pertemuan lalu. Ya. Perhatikan untuk nilai tempat. Oke, di sini penggunaan nilai tempat bisa dilihat contohnya bahwa nilai tempat itu ada dari soal cetak. Yohana ini membeli buku tulis. Yohana membeli buku tulis, maka dengan harga 14.500. 14.500. Ingat, perhatikan ini ribunya dengan ratusnya itu ya ditebalkan karena kenapa dia di situ adalah apa nilai Tempat. nilai tempat. Makanya dia hanya dituliskan angkanya dulu dengan 14.500. 14 dikasih ribu, di sini ada ribunya, di sini ada ratusnya. Maka jadi seperti itu. Oke. Paham? Ya. Di sini perhatikan angka yang menunjukkan nilai tempat ribuan yaitu ditulis 1. Angka yang menunjukkan nilai tempat ribuan adalah ditulis 4. Angka yang menunjukkan nilai tempat ratusan adalah 5. Angka yang menunjukkan nilai tempat puluhan adalah 0. Angka yang menunjukkan nilai tempat satuan adalah 0. Ini cara-caranya untuk menentukan nilai tempat dari bilangan raja. Oke. Kita mulai
membaca dari bilangan caca ini ya. Membaca bilangan caca bisa dilihat di sini. Oke, bisa dilihat. Kecamatan Kayu Tanam terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018 penduduk kecamatan ini berjumlah, siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Suaranya yang nyanyi. Ya, baca berapa? 26.932. Oke, 26.932 jiwa yang terdiri berapa? Siapa lagi yang di sini? Belum ada yang di sini. Siapa yang di sini? Yang bisa? Adli? Berapa ini Adli? 13.000. Berapa? 13.034 jiwa. Berapa? 13.000. 354. Oke. Ini 13.354 jiwa laki-laki dan 13 ini 13.578 jiwa perempuan. Siapa yang bisa tuliskan sebentar? Oke, tuliskan jumlah seluruh penduduk kecamatan Kayu Tanam dan tentukan nilai tempatnya. Di sini mau ditentukan nilai tempatnya. Bahwa yang mana ratusan, yang mana ribuan, yang mana puluhan, yang mana satuan. Oke, di sini berapa jumlah keseluruhan? Berapa jumlah keseluruhan? Berarti di sini 26.932 nilai tempatnya. Siapa yang bisa tunjukkan nilai tempatnya? Naik sini. Nilai tempatnya. Malik. Nilai tempatnya. Apa? Nilai tempatnya. Nah ini. Siapa yang bisa tunjukkan nilai tempatnya? Saiful. Sini nilai tempatnya ini. Ini apa ini? Dua itu apa? Satu besar caranya ini. Tiga apa? Puluhan. Ini 9. 9 apa? Ratusan. 6 ribuan. Ini 10 ribuan. Ya. Jadi ada di sini dia sampai 10 ribuan. Untuk penempatan nilai tempatnya, saya kira kalian sudah bisa memahami ya dari soal-soal ini. Oke, tentukan jumlah penduduk perempuan kecamatan Kayu Tanam dan tentukan nilai tempatnya. Oke, siapa yang bisa tuliskan perempuannya? Di sini kan dia dalam bentuk kata-kata. Ini perempuannya. Siapa yang bisa? Siapa bagian sini? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Sisa dijadikan angka. Apa? Fatin? Sakina? Bisa?
Oke. 13.578 jiwa perempuan. Ditulis Reza 13.508. Sudah benar atau salah? Kurang tepat ya. Siapa yang bisa ini? Siapa yang bisa benarkan? Oke, Andri. Oke. Jadi 13.578. Iya, beri aplaus untuk Alfi. Bagus ya. Sudah benar caranya. Dia sudah menentukan dari jawaban temannya. Di sini cuman nanti tugasnya tuliskan jumlah penduduk laki-laki kayu tanam dan tentukan nilai tempat itu ditentukan jumlah penduduk laki-lakinya ditulis dengan seperti ini. Nah, itu tugasnya nanti ya. Selanjutnya kita mengumpulkan bilangan dari sini ya. Kita mengumpulkan bukan cara baca dengan bilangan pada soal di atas. Katanya lebih paham dari tulisannya, dari angkanya. Nah, itu kan kalian sudah paham punya sifatnya mengenai baca. Jadi yang siapa yang bisa? Oke, Malik. Oke. Malik. Oke, pilih yang mana, Malik? Mana? Oke, kita. Apa sudah Malik? Oke, 13.456. 13.456. Ya, siapa lagi? Oke. Ya. Oke, kita lihat. Cek 25.786. Oke, Nusakina. Oke, kita lihat, cek lagi. 40.350. Ya, benar. Siapa lagi? Yang di sini lagi ya. Serang sini ya. Fadila. Oke. 88.976. Raya. Yang mana lagi Raya? Yang mana Raya? Ya, aplaus untuk Raya. Karena Raya itu jarang sekali angkat tangan, makanya dia memberanikan diri untuk ini ya. Nah, di kelas ini Raya sudah bagus ya, makanya kita beri aplaus supaya Raya lebih semangat lagi untuk naik. Ya, untuk jawaban-jawaban di atas itu
sudah benar. Ini menandakan bahwa kalian sudah pahami bagaimana itu meletakkan angka dari bilangan ini. Iya. Nanti Pak Guru insya Allah berikan tugas tambahan yang saya akan kirimkan di WA pribadi, WA grup di kelas kita insya Allah. Ya, untuk itu sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Pak Guru ingin merefleksi, memberikan kesimpulan dari pembelajaran dan pencapaian karya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada saat pertemuan berikutnya. Ya. Dan kesimpulan ini bahwa penempatan ya, perhatikan penempatan untuk bilangan caca, yaitu ada apa? Puluhan, ada satuan, puluhan, ada ratusan, baru ribuan, baru 10 ribuan, baru ratus ribuan. Jadi untuk peletakan nilai tempatnya itu sudah dipelajari, sudah diberikan penjelasan. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya untuk materi selanjutnya yang berlanjut ini, mudah-mudahan kalian tidak kesulitan lagi untuk itu menentukan nilai tempat dan menentukan dari nilai tempat bilangan caca. Ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah, karena sebelum kita memulai pembelajaran itu berdoa. Itu artinya kita meminta untuk keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan hari ini, supaya tidak keluar dari otak kita. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anak sekalian. Ya, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa pulang dulu. Ya, ayo kita sama-sama ya. Ya, silakan pimpinan. Sudah siap gerak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Bapak Sahrudin SPD dan ada Bapak Adha sebagai pengajar praktik. Saya di angkatan 10 sebagai Kabupaten Kolaka. Baik, untuk kegiatannya kita pada pagi hari ini adalah pasca observasi. Baik, selamat pagi, assalamualaikum Pak Sahar. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Jadi begini Pak, untuk kegiatan pada pagi
pertanyaan sedikit terkait dengan observasi kemarin. Jadi pada saat ini adalah rencana pasca observasi yang kita lakukan kemarin di kelas. Mungkin di sini Pak ada nantinya saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi kelas yang pernah kami jelaskan. Baik, saya lanjut saja Pak. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi di kelas? Iya. Untuk observasi tugas ini sebenarnya bukan pertama kalinya saya diobservasi. Kan sebelumnya sudah ada supervisi, tapi saya masih merasa agak kaku, merasa agak gugup. Mungkin karena baru lagi mana ya, makanya itu masih agak tegang sedikit. Iya, itu. Kemudian di proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu mungkin ada langkah-langkah yang Bapak lakukan, ada strategi yang Bapak terapkan atau Bapak lakukan di kelas itu, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit seperti apa? Ya. Mengenai strategi yang saya gunakan di dalam kelas itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada saat pra-observasi, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di dalam pembelajaran tersebut masih banyak yang agak belum terpenuhi sepenuhnya untuk pelaksanaan observasi ini. Setelah observasi itu kan Bapak tentunya sudah tahu tujuannya tujuannya seperti apa. Kemudian saya mau tanyakan lagi ini Pak, misalnya terkait dengan apa yang Bapak lakukan pada proses pembelajaran itu, pengembangan yang Bapak lakukan itu dari segi apa? Pengembangan yang saya lakukan pada observasi tersebut ada dua yang perlu perhatikan, bahwa ada pengembangan bagian di pengetahuannya dan pengembangan di bagian keterampilannya. Iya, ada dua pengembangan yang saya lakukan dalam observasi tersebut. Tadi pengembangan yang Bapak lakukan itu adalah pengembangan di pengetahuan dan kemudian menurut Bapak ini kira-kira kekurangan apa saja, atau Bapak sudah melakukan yang lebih baik, atau masih ada kekurangan yang Bapak lakukan pada saat proses pembelajaran itu? Ya, mungkin ini permasalahan yang sangat krusial yang dihadapi oleh para guru. Tidak selamanya bahwa kita itu sempurna dalam pembelajaran, dan menurut saya pada saat observasi yang saya lakukan itu masih sangat banyak kekurangan yang saya lakukan, dan saya masih berharap untuk kedepannya mungkin bisa diberi saran bahwa dilihat dari ini kekurangannya mungkin bisa diperbaiki, bagian sini mungkin bisa diperbaiki. Ya, itu masih banyak kekurangan yang saya hadapi, tapi mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kekurangan Bapak pada saat di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Kira-kira Bapak untuk mengatasi kekurangan ini apa langkah-langkah yang Bapak nantinya akan lakukan? Iya. Sehingga pembelajaran di dalam kelas itu bisa dengan baik dan bersama. Langkah-langkah yang saya akan lakukan
lakukan, yaitu salah satunya seperti ini, melakukan observasi. Di sini kan bisa dilihat ada kekurangan apa yang mesti dicapai, apa yang belum dicapai. Kedua, bagaimana tanggapan para teman sejawat, guru-guru mengenai pembelajaran kita di kelas, apakah itu sudah memenuhi untuk langkah-langkahnya untuk tercapaian pembelajaran tersebut, atau yang jelasnya itu kita masih menerima masukan dan evaluasi dari teman-teman agar kita lebih meningkat lagi, insya Allah, dalam pembelajaran. Jadi pada saat proses pembelajaran kan tentunya Bapak sudah menerapkan mungkin ada metode pembelajaran, strategi pembelajaran apa yang Bapak terapkan, kemudian media apa yang digunakan. Terus setelah Bapak melihat bahwa kekurangan dan apapun yang sudah Bapak lakukan itu, Bapak melihatnya tinggal keberhasilan itu seperti apa? Iya. Mengenai pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, itu mungkin masih butuh pembenahan, masih banyak kekurangan yang saya hadapi, mungkin karena masih ada belum saya tahu bagaimana itu sejauh mana itu pembelajaran berdiferensiasi. Iya, langkah-langkah yang saya akan tempuh yaitu dengan banyak belajar lagi bagaimana itu pembelajaran seperti itu, metode apa yang mesti kita lakukan yang lebih efektif untuk pembelajaran seperti ini untuk kedepannya. Iya. Jadi itu adalah salah satu rencana Pak ya, rencana kedepannya Bapak setelah ini, bahwa Bapak itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan kekurangan Bapak pada saat proses pembelajaran. Adalah salah satu rencana. Mudah-mudahan Bapak apa yang direncanakan itu kedepannya nanti bisa berjalan dengan baik, kemudian proses pembelajaran di kelas itu bisa sesuai dengan harapan kita semua, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak, sesuai dengan apa yang dirancang oleh Bapak. Saya kira cukup mungkin sampai di sini apa yang saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas apa yang Bapak bisa sampaikan kepada saya, dan saya kembalikan kepada Bapak mungkin Oke, baik. Saya lihat soal mengenai gimana Pak Sahar sendiri sudah sebenarnya ini prosesnya sebenarnya tadi adalah proses coaching ya, namanya coaching berbasis supervisi akademik. Ini yang sekarang lagi dicoba gunakan dalam hal supervisi akademik. Dulu kan tidak ada percakapan tentang observasi kan. Itu biasanya saya lihat pengawas, saya masuk tidak tahu apanya mau dilihat ini. Kalau metode sekarang itu berbeda. Sekarang ketika ada percakapan observasi, kita akan ditanyai hal mana nih yang mau dilihat nanti. Apakah metode pembelajaran kita, kemudian apakah ada yang kita mau kembangkan, misalkan dengan pembelajaran diferensiasi. Karena diferensiasi kan ada 3 Pak ya, itu sudah dijelaskan sedikit. Ada proses, ada konten, ada produk. Tinggal kita mau pilih apakah ketiga-tiganya kita menggunakan atau salah satu saja. Tidak ada di bawah harus ketiga-tiganya, boleh hanya satu saja. Ya, atau 1-2 kita menggunakan diferensiasinya. Itu yang kita mau coba. Jadi dari itu tadi kalau kita melakukan pelajaran pasti kan akan muncul perasaan itu sendiri dalam kelas. Oh tadi saya kurangnya di sini. Itu yang kemudian kembali dikomunikasikan lewat pasca observasi. Masalah yang kita hadapi seperti apa, kendalanya di mana. Kalau misalkan ini tadi yang tidak muncul saya lihat. Misalkan kalau dari beberapa rangkaian kegiatan di RBP itu
sejauh mana keterlaksanaannya di dalam kelas, apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan, atau kalau belum di mana masalahnya, kendalanya di mana, mungkin karena tiba-tiba ada anak kompetisi bisa terlalu akhirnya buyar, atau misalkan untuk penguasaan mungkin belum maksimal sehingga di dalam prosesnya juga mungkin bisa kalau dipresentasikan misalkan sekitar berapa persen keterlaksanaan tadi proses pembelajaran. Intinya memang kalau di kegiatan diskusi coaching pasca ini kembalinya ke kita semua. Jadi kita hanya si guru observer itu hanya bagaimana membuat pertanyaan itu kemudian menghadirkan kesadaran itu muncul dari diri kita sendiri, solusi itu muncul dari kita sendiri. Jadi bukan solusi itu sebenarnya hadirnya dari si observer. Bisa hanya menjadi pembanding saja, misalkan sesuai dengan hasil observasi saya seperti ini saya lihat sahabat dari sesuai dengan pengalaman saya ini yang belum, tapi itu bukan sebagai judgment menjas bapak mau pembelajaran yang bulan atau bapak lakukan itu salah atau benar, bukan salah atau benar di sini. Itu pun dikonfirmasi ke kita bagaimana menurut Pak Sah terkait dengan hasil observasi saya. Kalau misalkan ada kesamaan berarti itu yang perlu misalkan tidak sama, misalkan menurut kita sudah terlaksana, mungkin dijelaskan di area ini sudah bisa lakukan kayak gitu. Tapi secara keseluruhan saya melihatnya prosesnya sudah berjalan, tapi ini kan sesuatu yang baru kita lakukan, baik itu ibu siapa lagi, ibu Aida atau kita, itu kan semuanya serba baru kita ini. Kegiatan-kegiatan begini kan butuh jam terbang untuk bisa lebih maksimal. Ini yang kita usahakan, apalagi di PMM kan ada di sana observasi kelas. Ini sebenarnya yang harus dilakukan tahapan ini yang bagus. Jadi ketika masuk ada arah yang jelas, oh saya melihat pasangan nanti di kelas ininya yang saya melihat. Misalkan kalau pembelajaran diferensiasi berarti fokusnya di pembelajaran diferensiasi yang mau menjadi pusat observasinya kita. Dan bukan berarti yang lain tidak diperhatikan, tetapi menjadi yang mau dievaluasi nanti setelah selesai observasi itu adalah apa yang menjadi pokok yang kemudian dari Pak Sah atau Pak Sah sendiri yang akan sampaikan. Saya maunya dilihat di sebentar. Jadi bukan sumber yang mau diamati itu sumbernya dari yang si observernya, bukan dari situ, tapi dari kita sendiri sebagai orang yang mau diobservasi, hadirnya munculnya itu yang mau diobservasi dari kita. Jadi nanti kesadaran itu muncul dari kita sendiri. Oh, apa yang saya sudah lakukan ini ternyata masih ada beberapa hal. Itu dari masalah yang kita hadapi muncul nanti rencana tidak lanjut kita seperti apa untuk supaya apa yang menjadi masalah kita itu bisa menjadi solusi untuk berikutnya seperti itu. Tapi luar biasa, semoga ini bisa menjadi budaya kita di sekolah. Harapannya kan seperti itu. Terhenti di proses seperti tadi penggerak ini, misalkan begitu penggeraknya sudah selesai, proses seperti ini sudah tidak. Harapan kita itu gimana misalkan di BNPB di kinerja kan ada observasi kelas sesuai dengan apa yang kita pilih. Kalau kita kemarin pilih apa yang sekarang? Belum ya? Belum ini. Itu nanti sesuai dengan apa yang kita pilih kan di situ ada indikatornya, apa yang harus dilakukan dulu, apa yang tidak boleh dilakukan kan ada di situ jelas. Oke, sekira itu. Gimana perasaannya Pak Sah? Apakah rasa tegang atau gimana? Iya, ya. Saya sangat senang karena artinya kita sambil belajar bagaimana caranya. Kita observasi kan saya pernah dapatkan sebenarnya supervisi langsung dan pengawas dan pertukaran kepala sekolah setiap sekolah itu Pasti kaget. karena itu seperti ini kan bagus karena proses observasi ada kesiapan observasi sampai dengan hasil observasi. Kira cukup. Saya nggak selesai.